Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, banyak orang yang bertanya-tanya tentang mengapa pada bulan Ramadan seringkali didapati maksiat padahal setan dah diikat. Terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan, apabila Ramadan telah tiba, futtihat abwabul jannah, dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan diikatlah setan-setan." Kemaksiatan itu sumber utamanya dari setan. Nafsu gak akan bergejolak kalau setan gak arahkan. Nah, sekarang persoalannya, kalau setannya diikat, lalu kenapa pada bulan Ramadan masih ada maksiat? Masih ada yang mencuri, memanipulasi, memaki, bahkan uniknya sampai makan terasi di siang hari. Ada yang mengartikan hadis ini secara tekstual, langsung, yaitu setan diikat secara nyata sehingga setan tidak mampu melakukan aktivitas apapun pada saat bulan Ramadan. Ada pula yang mengartikan hadis ini secara kontekstual, maknawi, menggunakan ilmu balaghah. Contoh, kalau Anda katakan pada anak yang usianya 5 tahun, "Adek, jangan seperti orang itu ya, dia orangnya panjang tangan." Maka anak yang usianya 5 tahun itu gak akan paham. Tapi kalau Anda katakan pada orang yang usianya 15 tahun, 25 tahun, maka mereka akan paham makna panjang tangan. Bahwa orang yang dimaksud itu, dia memiliki akhlak yang kurang baik, mengambil kepunyaan orang lain. Nah, jadi hati-hati kalau belum belajar ilmu hadis, ulumul Quran. Jangan sembarangan mengartikan Al-Quran dan hadis. Karena hampir 80% bahasa Al-Quran juga bahasa hadis tersusun dari bahasa kiasan atau majas. Nah, pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan pemahaman dalam ilmu hadis, hadis ini diartikan dengan ilmu balaghah, dimasukkan atau dikategorikan ke dalam bahasa kiasan atau majas, yang menunjukkan kesan bahwa orang-orang yang senantiasa gemar menunaikan ibadahnya, meningkat motivasinya untuk beribadah kepada Allah saat bulan Ramadan, maka seakan-akan pintu surga terbuka bagi dirinya. Dan orang-orang yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah, senang beristighfar, maka seakan-akan pintu neraka tertutup bagi dirinya. Nah, ketika pintu surga terbuka bagi dirinya, pintu neraka tertutup bagi dirinya, maka setan tidak memiliki celah untuk menggodanya. Seakan-akan setan terikat, terbelenggu, tidak mampu menguasainya. Dengan itu, kita dianjurkan untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita, memohon ampunan kepada Allah, sehingga dengan itu setan tidak mampu memiliki kekuatan untuk menggoda kita. Namun sebaliknya, orang-orang yang justru dia enggan untuk beristighfar kepada Allah, maka yang seperti itu pintu surga pun belum terbuka bagi dirinya. Neraka memiliki celah untuk dimasukinya, dan setan akan semakin nyaman dalam menggodanya. Kata Nabi, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku mereka akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang tidak pengen. Jadi kalau ada orang yang dikasih Ramadan tapi belum bisa masuk surga juga, maka bukan surganya yang salah, tapi dianya yang tidak pengen masuk surga. Ketika semua orang tergerak hatinya untuk melakukan ibadah, meningkatkan ibadahnya kepada Allah, dia sendiri yang tergerak hatinya untuk melakukan kemaksiatan.
beriman tapi nggak puasa, puasa tapi nggak sholat, orang wudhu kumur pakai air, Anda pakai sirup. Oke, saya slow motion kan. Ngakunya beriman, tapi nggak puasa. Puasa, tapi nggak sholat. Orang wudhu kumur pakai air, Anda pakai sirup. Nah, maka kesimpulannya, mengapa pada bulan Ramadan seringkali didapati maksiat padahal setan diikat? Karena orang puasa yang dimaksud itu dia tidak serius dalam mengerjakan tuntunan ibadahnya. Baik pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.